Nah, kenapa saya setuju dalam hal naturalisasi yang 4 sehat 5 sempurna ini? Karena yang dinaturalisasi itu keturunan Indonesia. Jadi ini bukan upaya untuk mengindonesiakan orang asing, tapi mempertahankan keturunan Indonesia yang ada di luar negeri. Nice. Ya, terkait dengan pembinaan dan naturalisasi nih, dua hal yang apakah menurut seorang Hamdan nih kan bisa nggak sih lu berjalan beriringan? Saya pikir harus berjalan beriringan gitu, bukan untuk diadu ya kan, ataupun dikotomi. Pembinaan, naturalisasi. Pembinaan itu adalah core-nya sebetulnya kan, yang utamanya kan. Kemudian tambahannya itu bisa naturalisasi, tapi mereka berjalan beriringan gitu. Nggak mungkin suatu negara itu mengandalkan naturalisasi semua. Berarti ada yang salah, ya kan? Nah, bagaimana caranya kita menciptakan pembinaan yang bagus? Nah, kemudian kalau ada kebutuhan, baru ditambahkan dengan pemain naturalisasi yang mempunyai darah kepada negara tersebut gitu. Nasabnya tersambung gitu kan. Jadi it goes hand in hand lah gitu. Nah, iya benar-benar. Iya, karena di pembinaan kita aja masih carut marut. Itu dia. Iya, itu sih yang jadi PR-nya gitu ya. Ya wajar kalau menurut gue sih ngelihatnya ada nggak sih hal-hal yang penilaian dalam naturalisasi ini ya. Artinya mereka pertama punya darah, tadi nasab lo. Iya, nasabnya. Kayak mau nentuin Habib. Nah, terus kalau misalnya pertama tentu dari keturunan yang tadi lo bilang, artinya memang backgroundnya atau emang memiliki darah Indonesia. Lalu apalagi tuh yang menjadi apa ya KPI-nya mungkin segala macam. Ya, jadi mungkin kalau setelah mereka menjadi warga negara Indonesia, mereka itu udah menjadi WNI. Jadi bukan pemain naturalisasi kan. Karena naturalisasi itu cuma prosesnya. Ketika dia menjadi pemain timnas, ya pemain timnas, titik. Pemain Indonesia, titik gitu kan. Nah, kita bisa melihat apakah seorang yang dinaturalisasi, kemudian bermain jadi timnas itu berhasil atau tidak. Kita kan menentukan itu, ada KPI dia secara individu dan secara tim. Misalnya kalau individu gampangnya ada 3. Pertama, apakah dia bisa berintegrasi dengan baik di tim nasional kita, menjadi positive member of the squad, ya kan, bisa transfer of knowledge. Ya. Kedua, bagaimana performance dia dari segi observasi dan data dari game ke game, ya kan, dia man of the match kah, ya kan. Ketiga, apakah dia memenangkan sesuatu secara individu, kolektif, individual award, misalnya dia menjadi the best 11 of AFF gitu kan. Itu kan kita bisa melihat dari penampilan individunya gitu kan ya. Nah itu kan dilihat aja. Setelah dia caps berapa lama dan menggantung sepatu, oh ternyata secara individu KPI dia terpenuhi. Terbukti. Tapi yang lebih penting lagi adalah KPI dia sebagai anggota timnas kita. Member of team ya. Member of the team. Jadi misalnya apakah dia misalnya berhasil membantu Indonesia naik ranking FIFA. Ya, itu. Ya kan? Atau meraih trofi. Meraih trofi. Nah itu trofi yang paling penting tuh. Trofi memenangkan lawan rival yang nggak bisa kalah-kalah. Gitu kan ya kan? Misalnya kayak gitu kan. Ataupun yang ketiga ya ketika dia bermain, itu tuh membuat pemain lain bermain lebih bagus. Nah, itu punya dampak dalam bagi permainan. Itu. Jadi kita ngelihat aja dari game ke game, checklist nggak gitu kan. Nanti hitung-hitungan saja gitu kan. Gitu. Saya pikir itu fair dong, fair kan. Itu kan beberapa pemain ya kayak akhirnya Sein juga baru kemarin udah oke Sein nih kan, walaupun belum sempat main ya. Belum sempat main. Tapi sudah clear ya? Kenapa? Udah clear. Saya kebetulan kan pas terakhir kali itu kan pas membantu Sein mendapatkan KTP kan. Terus kan selesai masa tugas saya gitu. Belum dikontak sama PSSI baru? Aman. Nah, tapi gini, ngomong-ngomong KTP, mereka pakai KTP siapa? Maksudku alamat. Alamatnya ya tentu kita pakai alamat salah satu kolega kita lah yang sangat pro timnas dan berkenan dimasukkan gitu kan. Jadi memang sekedar leluconnya itu salah satu ketua RT-nya nelpon kan. Ini Jordi bisa main kan ya buat piala antar kampung. Iya. Gue tuh kepikiran. Gue mau masukin siapa kayak gitu di kartu keluarga gue gitu. Lumayan ya di kartu keluarganya. Ini Jordi Amat yang main di timnas betul loh. Bisa nggak dipakai buat kalau ngadu 17-an? Bawain aja Amat Portal. Tapi kalau ngelihat dari peluang-peluang untuk kan sekarang kan
Sorry itu gue harus ngomong kemarin Ketua Umum PSSI baru Pak Erick Thohir mengatakan bahwa naturalisasi pada saat bertanding di liga dibatasin katanya kan rencananya gitu. Iya kemarin waktu lah, itu masih ada gitu. Nah kalau kan gini ya, nih gue apa ya? Gue penikmat sepak bola lah, gue ngelihatnya. Ada pro dan kontra terkait dengan naturalisasi. Ya lo bisa jelaskan kenapa naturalisasi itu akhirnya menjadi penting atau katakanlah menjadi sebuah hal yang udah biasa, udah lumrah di dunia sepak bola. Karena gue melihat gini, masih banyak penolakan yang menganggap bahwa itu membunuh generasi lokal lah ya, lahir di Indonesia. Gitu. Bahkan ada local pride waktu itu sempat beberapa staf pelatih ya yang istilahnya lah gitu yang mengatakan seperti itu. Nah kalau lo melihat sendiri nih naturalisasi itu di semua belahan dunia lah, itu seperti apa? Saya pikir hampir seluruh negara tuh melihat naturalisasi itu bukan sebagai solusi utama kan, ya kan mereka melihat itu sebagai tambahan. Nah ini sekarang komposisinya berapa persen itu yang jadi pertanyaan. Secara umum saya berpendapat bahwa naturalisasi itu seperti 4 sehat 5 sempurna. Nah, maksudnya gimana? Pertama kan yang paling penting itu bukan naturalisasinya, tapi pembinaannya dulu kan ya. Betul. Kita punya talenta, pemain kita dari Sabang sampai Merauke yang begitu banyak, melimpah ruah. Nah, talenta ini mau kemana? Nah, step 2-nya itu adalah ada nggak coaching buat talenta-talenta kita? Oh ya iya kan? benar. Coaching yang bisa membantu mereka membuat talent ini menjadi real talent. Kapasitasnya gitu kan? bagus dari ya. Dari raw talent jadi real talent kan. Kemudian ada nggak infrastruktur? Di mana mereka mau bertanding? Di mana mereka mau berlatih? Ada gymnya nggak? Sekarang kita ngomongin pemain sepak bola itu ya bukan hanya berlari, tapi juga they're going to gym every day, ya kan? Betul. Terus kemudian ada nggak klub yang di mana mereka bisa bernaung, hone their skills, dan klub itu identik dengan kompetisi. Ada nggak kompetisi? Ya kan? Kalau ada talent tapi nggak ada kompetisi kan juga nggak bisa juga tuh. Betul. Nggak bisa realize their true potential. Karena kan pemain itu can only improve by competition. Ya kan? Nah yang terakhir, baru kalau memang butuh tambahan, 5 sempurnanya itu ada pemain naturalisasi. Nah kenapa saya setuju dalam hal naturalisasi yang 4 sehat 5 sempurna ini? Karena yang dinaturalisasi itu keturunan Indonesia. Jadi ini bukan upaya untuk mengindonesiakan orang asing. Tapi mempertahankan keturunan Indonesia yang ada di luar negeri. Itu. Ini beda dengan waktu zaman naturalisasi pertama, zaman Christian Gonzalez, gitu ya. Greg misalnya, yang kayak gitu-gitu itu kan dari Afrika atau dari Amerika Latin gitu ya. Apa namanya? Mereka memang pengen sih sudah karena sudah lama tinggal di sini gitu dan punya rasa keindonesiaan. Nah itu berbeda dengan yang sekarang itu memang sebenarnya pemain-pemain itu punya hak memang untuk jadi warga negara Indonesia kan. Betul. Maksudnya sekarang kalau kita lihat, saya menanyakan hal ini kepada Coach Sintayong. Mengapa Coach Sintayong ingin naturalisasi pemain ini? Beliau mengatakan bahwa ya kita akan berkompetisi di level yang lebih tinggi daripada sebelumnya gitu kan. Kita perlu amunisi tambahan. Nah, amunisi tambahannya didapatkan dari mana? Dari pemain keturunan Indonesia gitu. Jadi argumennya itu juga sesuai dengan statuta FIFA. Yang kita lakukan ini bukan suatu hal yang bid'ah gitu pun yang tidak ada dalilnya gitu kan. Lalu yang punya CEO pesan ya kan aplikasi Islami. Ada bid'ahnya keluar tuh. Malu lagi bulan Ramadan. Kita harus ada menyisipkan ini lah ya. Kajian-kajian lah. Dan di negara-negara lain juga kan cukup ada yang negara yang cukup aktif kan. Kita tahu Maroko kemarin kan. Maroko. Sangat. Nah Maroko itu mungkin kalau kita lihat spektrum itu spektrum yang super liberal lah. Kan? Banyak banget nih yang dinaturalisasi kan. 2021 itu change of federation-nya itu mereka melakukan sekitar 11 paling banyak di seluruh dunia. Jadi mereka memang mempersiapkan untuk Piala Dunia. Benar. Dan sukses ya. Dan sukses ya hitungannya kan? Karena 4 besar. Betul. Ada juga yang cukup konservatif ya kan. Ada juga yang baru mulai seperti Irak. Irak melakukan hal yang sama. Ada yang cukup konservatif seperti Italia juga nih. Di bawah Mancini kan. Mancini tahun 2015 mengatakan bahwa hanya orang yang lahir di Italia sajalah yang berhak bermain di La Nazionale kan di timnas Italia kan. Nah ternyata dia berubah pikiran ketika ada kebutuhan amunisi tambahan di lini depan kan. Dia sampai mengirim scout bukan ke Eropa. Ke Argentina. Ke Argentina. Bayangkan.
tim sekelas Italia 4 kali juara dunia. Tiba-tiba mengirim scout ke Liga Argentina, ya kan, untuk memantau seseorang bernama Matteo Retegui ini, yang mencetak 25 gol dari 34 pertandingan. Kemudian diuji cobakan 2 game, dia mencetak 2 gol. 2 gol, lawan Inggris sama lawan Gibraltar apa ya? Iya. Jadi so far minimal asumsinya hipotesanya Mancini tervalidasi lah, Retegui. Dan juga sebelumnya kan juga ada tahun 2006. Mauro German Camoranesi itu kan juga Camoranesi kan juga Argentina. Argentinian Italian juga kan. Jorginho aja 31 tahun masih main itu. Ya kan? Iya benar. Nah, kalau terkait tadi gue juga tertarik kan salah satunya adalah ngomongin klub sih tadi, jadi terlintas soal Jordi Amat pilihannya kenapa akhirnya ke JDT ini juga menarik deh. Waktu itu rame gitu, pada membuli Jordi, ngapain kita capek-capek sampai dia ngapain nih kita capek-capek terus ujung-ujungnya malah main ke Liga Malaysia, mendingan dia tetap di Belgia gitu. Nih sempat ada diskusi. Karena Indonesia bro, Indonesia kan gitu. Kalau ada hal yang bisa dijulitin kenapa kagak? Iya, pasti kan sentimennya lebih. Padahal gitu. klubnya JDT. Iya. Wow. Jadi pada saat itu sebetulnya kan fokus kita kan supaya Jordi bisa bermain di timnas Indonesia. Nah, jadi ketika saya ngobrol dengan Jordi itu saya tidak terlalu berbicara mengenai keputusan dia terhadap klub ya. Dan saya melihat Jordi ini termasuk pemain yang saya pikir consummate profesional, betul-betul profesional. Dia itu kalau di timnas Indonesia ya, kalau lagi perjalanan dia pasti lagi nonton bola. Bola, ngeliatin di FF, betul lawannya. Lawannya. Dia dianalisa gitu. Sangat dianalisa. Saya tahu Jordi itu begitu datang ke Hotel Sultan waktu itu kan ya. Pagi itu sudah lari pagi. Siangnya udah nge-gym. Padahal lagi off the season. Jadi saya ngeliat, terlepas dia keputusannya kemanapun ya, kita hormati kan. Tapi saya bisa melihat bahwa dia memang ada leadership qualities dan betul-betul profesional. Disitulah saya melihat bahwa oke, main di Liga Malaysia, maybe bukan yang terbaik di dunia gitu, tapi itu ada keputusan profesional yang dia ambil dan kita harus hormati. Dan tapi pas AFF, rupanya dia masuk the best starting 11 juga betul, kan ya. Betul. Lawan Burundi juga. Iya oke lah itu long pass kelasnya udah beda dia memang kelihatan. Memang artinya apa yang terlihat. Kualitasnya memang terlihat tuh. Bohong lah kualitas betul. Tapi memang gue akhirnya menarik nih, karena kan kita masih ada beberapa pemain yang dalam proses. Memang kegagalan kita sebagai tuan rumah Piala U20, apakah itu akan jadi berpengaruh dengan 3 pemain ini, yaitu Justin Hubner, Rafael Stuyck, dan juga Ivar Gerner. Kalau itu lo punya kontak nggak sama mereka, atau maksudnya apakah lo juga komunikasi sama mereka? Ya, jadi sebetulnya kan memang saya kan ya masa tugas ataupun masa dinas saya sudah berakhir kan. Terus kemudian mungkin tanggal 30 kemarin ya. 30 Maret ya. Kemarin itu kan kita kan sama-sama mendengar berita yang menyedihkan ya. Sedih terutama, banget. Ya kan kayak nggak percaya gitu, ya Allah bisa sampai begini gitu kan. Saya ingat banget tuh ketika saya lagi jalan pulang itu saya menerima WA lah dari salah satu pemain timnas U20 yang sedang dalam proses naturalisasi. Kelihatannya lagi sedih sekali gitu kan. Saya telepon, ya kan, saya lihat matanya tuh lagi merah gitu kan. Oh, video call berarti? Video call gitu kan. Saya bilang, oke, kita tenangin dulu, ini kan beyond our control ya, nggak ada yang bisa kontrol. Tapi kamu don't make any rush decision ya. Jangan membuat keputusan di kala marah. Ataupun di kala sedih gitu kan. Tenangkan dulu. Terus saya tanya, kalaupun kamu memang masih ingin membela timnas Indonesia, walaupun saya sudah di luar PSSI, insya Allah saya akan bantu semampu saya. Itu yang saya sampaikan. Jadi pas saya pikir, wah saya udah menyampaikan ini lagi. Jadi waduh, wah ini gimana nih ya. Jadi kemarin tuh beberapa hari yang lalu, ya kemarin lah. Saya kan suka ngobrol-ngobrol ya, kadang-kadang ngobrolnya mengenai permainan mereka kan, mereka suka kirim video klip mereka gitu kan, wah keren loh, ya kan, main di first team lagi sekarang ya, mantap, congrats ya gitu kan. Nah, terus pas lagi I think everybody's in a good mood, lagi moodnya lagi baik, saya tanya aja, kamu masih serius bela timnas kita, ya kan? Apakah masih ada Garuda di hatimu gitu kan? Ada gitu, begitu dong. Langsung nyanyi Garuda. Dan jawaban semuanya yes gitu loh. Yes gitu. Dan saya mencoba. Termasuk Justin Hubner, sorry. Termasuk Justin Hubner. Tuh, clear ya. Justin Hubner tidak ada keraguan.
Jadi ada buktinya. Jadi apa namanya? Saya maksudnya secara dia bilang iya gitu. Saya juga mencoba sebenarnya argumen saya persiapkan dua lah. Pertama, case-nya Elkan Bagot. Ya kan Elkan Bagot itu kan awalnya dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 kan. Oh, yang pertama. Betul, qadarullah Covid. Betul. Ya kan? Akhirnya apa namanya? Usianya tidak lagi sesuai kan, ya, lewat. Nah, tapi apa yang terjadi dengan Elkan? Saya katakan Elkan itu terus memperbaiki dirinya menjadi pemain yang lebih baik. Akhirnya dia dipanggil oleh timnas senior oleh Coach Sintayong. Yes. Ya kan? Sekarang Elkan itu baru aja main bersama Jordi Amat di Burundi kemarin gitu kan ya. Jadi he's progressing. Saya bilang sama mereka, Ivar, Rafael, dan Justin, kalau kamu tetap melakukan apa yang kamu lakukan sekarang, yaitu progressing in your career, saya nggak kaget kalau kamu dipanggil oleh Coach Sintayong untuk timnas senior. Wah, itu mereka semangat tuh, ya kan. Nah, baru mau argumen kedua mereka udah convince, ya udah deh. Udah punya banyak senjata, malu udah punya banyak senjata. Jago negosiasi. Argumen kedua saya adalah Coach Sintayong itu adalah pelatih yang sangat bagus mempromosikan pemain muda. Contohnya Marcelino. Betul. Kan Marcelino kan sepantaran mereka. Tapi saya belum ngomong kayak gitu mereka udah oke, udah deh. Iya. Artinya udah siap. Udah ngantuk juga bisa taraweh kan. Senjata juga udah banyak ya kan. Simpan dulu. Tapi yang sekarang mereka tinggal apa ya prosesnya, 3 ini? Kalau nggak salah kan Kepres, kemudian pemanggilan sumpah gitu kan. Oke, kemarin DPR udah selesai lah ya? Udah selesai kan. Udah selesai, oke. Nah, si Justin Hubner ini benar udah nggak ada keraguan nih. Karena kan kemarin sempat dia main di timnas Belanda lagi, U20. Uji coba Prancis, menang lagi. Jadi sama Indonesia. Mungkin memang saya ngobrol sama Justin, kan Justin juga dia tahu bahwa saya tidak di PSSI lagi. Ya kan, jadi mungkin untuk Justin, ya silakan aja lah komunikasi lebih lanjut dengan Justin gitu kan, menjelaskan kondisi saat ini seperti apa, ya kan, karena mungkin kita semua lagi shock semua kan, dan juga kita nggak bisa menjanjikan apa-apa juga, kita bukan pelatih kan. Nah, jadi minimal ya komunikasi saja. Kalau dari percakapan saya, dia itu ya sejak bulan apa ya, sejak pertama kali saya ngontak di bulan Juni 2022 dia memang berniat bermain untuk Indonesia gitu loh. Punya tekad kuat itu ya. Ada keinginan seperti itu. Nah, ini kan tinggal digali lebih dalam, dikristalkan gitu kan. Sekalipun ada perubahan ini kan dengan kita tidak menjadi host Piala Dunia gitu kan. Dan memang pemain-pemain yang kita dapatkan ini Ivar, Justin, dan Rafael, mereka itu sangat kompetitif dan ambisius gitu loh. Dan mereka willing to step up gitu loh. Bukan oke lah kan saya cuma buat U20, enggak, mereka langsung menatap kapan saya bisa main jadi? Di kompetisi apa saya bisa main? Nah, itu harus bisa dijelaskan dengan baik. Gitu aja sebetulnya kan. Nanti kamu debutnya di mana? Karena dulu waktu saya undang mereka, Justin, Ivar, dan Rafael, saya ajak mereka ke Gelora Bung Karno. Saya bilang, kamu lihat stadion ini, begitu megahnya, begitu besarnya di malam hari. Saya yakin kalau kamu debut buat timnas kita, kamu akan debut di Stadion Magis ini. Mereka ngelihatnya juga, kapan nih mainnya ya kan? Jadi kan itu kan daya tariknya gitu kan. Benar-benar. Terkadang event-event internasional di kita Asia Tenggara kan berbenturan dengan jadwal kompetisi di Eropa. Ini yang jadi masalah juga ya. Untuk Piala AFF mungkin kita akan sulit misalnya. Sekedar untuk Piala AFF Junior nggak bakal dikasih sama klub. Gitu. Nah, ini gimana? Untuk dari situ mereka pasti sudah ada perhitungan juga atau perbincangan. Ya, tentu kan pemain itu kan dikontrak oleh klubnya gitu kan. Nah, klubnya itu kan hanya recognize kayak FIFA match calendar kan. Yaitu seperti Asian Cup ya, Cup. Terus FIFA World Cup. FIFA Match Day aja. Jadi itu kita juga harus hargai juga. Dan juga berarti kan memberikan kesempatan juga untuk pemain baru yang belum pernah debut juga. Jadi kan blessing in disguise juga nih. Menurut saya di timnas itu bukan siapa yang bermain. Ya kan? Bukan siapa, ini dari mana. Enggak. Kalau sudah pemain timnas itu tidak ada lagi nama istilah pemain naturalisasi. Ya kan? Dia pemain timnas Indonesia. Nah, timnas Indonesia objektifnya harus satu, mengumpulkan sebanyak mungkin pemain terbaik. Gitu. Regardless dia dari Sabang sampai Merauke, kemudian terlepas dia lahirnya di Utrecht ataupun di Kalimalang. Tapi terakhir saya ingin main tapi nggak pernah dipanggil masalahnya. Mungkin pernah dipanggil bro, tapi lo nggak nengok.
terakhir ngurus ini nih, itu ada nggak sih yang pemain sebenarnya bagus nih menurut lo nih kan? Karena kan lo ngerti lah. Kalau gue nganggap punya data. Iya, lo database tuh juga ngerti main segala macam. Minimal tahu lah nih pemain punya potensi. Ada nggak sih yang nggak akhirnya nggak terpilih atau nggak di approach? Ya, itu kan prerogatif pelatih ya. Kita mungkin ada, wah ini bagus sekali gitu kan. Saya ingat sekali di bulan Juli 2022 itu saya melis beberapa pemain yang menurut saya itu sangat kompetitif, ya kan. Nah sekarang pemain-pemain itu hampir semua di listnya itu dipanggil Belanda. Wow. Cocok jadi talent scouting nih. Iya nih. Oke. Cari sama klub-klub ini. Kita tunggu aja lah. Kita database kita. Siapa tahu langsung kita bikin PT buat agent. Iya. Tapi ditawarin jadi agent nggak? Atau berminat? Enggak. Saya merintis aplikasi Islami bernama Kesan. Kesan ya. Kalau butuh aplikasi Islami untuk menyempurnakan ibadah Ramadanmu, jangan lupa download Kesan. Lo udah download belum? Gue udah download. Makanya tadi gue maghrib nggak lewat. Oke, Scorer, itu adalah bincang-bincang kita yang gue banyak knowledge banget nih hari ini. Iya. Karena termasuk tadi yang undang-undang baru tahu. Baru tahu. Gue masih bisa nggak ya? Siapa tahu Zimbabwe. Siapa tahu gue bisa main di tempat lain ya kan. Iya betul. Tapi yang pasti ini isi daging semua. Ada tetelan dikit. Dan thank you bro, makasih banyak ya buat udah hadir ke sini di sela-sela kesibukannya aplikasi Kesan tadi. Jangan lupa untuk download teman-teman dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia juga. Dipotong-potong mungkin statement Rais yang nggak puasa. Gua kena terus ya. Puasa ini gua puasa ini malam teman-teman. Oke, itu aja kali ya. Gue Doni Zola. Gue Resatan. Hamdan. Iya. Thank you. Bye.